Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa, kanal Hikmatologi tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali untuk senantiasa melakukan pembelajaran diri agar kian lembut, cerdas, dewasa, bijaksana, hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Masih melanjutkan pemikiran strategis politik Indonesia yang kemarin di seri 930 kita mengawalinya untuk elaborasi seluruh partai politik. Maka hari ini izinkan kami untuk mengkaji satu saja dari Partai Budaya Indonesia. Mengapa? Menjadi penting karena meskipun orang terlibat bahkan tidak saja ketika dewasa namun sejak usia dini sudah terlibat di dalam tradisi budaya. Namun tidak semua menghayati, memahami, dan mempedomani tradisi budaya dalam makna yang luas. Budaya tidak sekedar cipta rasa karsa. Cipta jelas tampak, rasa juga tampak, karsa juga tampak. Artinya ketika cipta berwujud, ya cipta itu berwujud seperti ini, ya berwujud. Wujud ini karena ada karsa, ada rasa, ya rasa itu melalui penginderaan. Rasa apa? Rasa ingin tahu, maka Gabriel Elman atau Gabriel E. Elman dan Sidney Verba menulis civic politics. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah sebutnya. Ini buku sangat lama sekali, gitu ya. Jadi ketika kami menulis atau meneliti di awal-awal tahun, the civic culture, ya, atau budaya politik. Beliau meriset tahun 64, kemudian dialih bahasakan tahun 1984 oleh Dr. Andes Sahat Simamora. Sungguh buku ini meskipun sangat lama, ya 1964, tetapi masih aktual. Jadi riset ilmiah itu tidak sama dengan sekedar gagasan-gagasan populer. Kita kembali ke Partai Budaya Indonesia. Kalau kita berbicara partai, maka sebenarnya kita ini berbicara lembaga. Kalau kita berbicara budaya atau tradisi, kita juga sedang berbicara lembaga. Tradisi budaya adalah lembaga adat yang mengakar kuat dari masyarakat.
Sedangkan partai politik memang lahir awalnya adalah karena sakit hati. Jadi di Eropa tepatnya pada saat bangsawan dan konglomerat menyatu untuk mengkooptasi atau menjajah mudahnya rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara menyantuni uang. Menyantuni itu tidak berarti memberi, tidak, tapi meminjami. Meminjami uang agar rakyat kecil itu terjebak pada utang. Ketika terjebak pada utang, maka konglomerat dan bangsawan yang licik itu mengambil alih paksa tanah-tanahnya. Ini awal berdirinya partai politik. Karena itulah gagasan di tahun 1940-an dari seorang Soekarno, selanjutnya sang proklamator, panglima besar revolusi Indonesia, doktor yang gelarnya itu ada 26 dan insinyurnya 1. Insinyurnya itu betul-betul sungguhan gitu ya. Dan gelar doktor honoris causa sebanyak yang saya sampaikan itu juga sungguhan. Artinya ketika pikiran Bung Karno dalam bidang politik memang pantas untuk diberikan honoris causa itu, gelar kehormatan. Nah, di tahun 40-an Bung Karno sudah membaca, merasakan bahwa partai politik massa itu tidak baik, tidak menyehatkan di dalam berbangsa dan bernegara. Sama dengan demokrasi. Karena itulah sampai hari ini proses berbangsa dan bernegara kita di Indonesia, bahkan di dunia, sesungguhnya terjebak pada tradisi Yunani kuno. Satu pihak, yakni demokrasi, dan terjebak pada tradisi kelompok menengah, yaitu pemuda pelajar, mahasiswa, yang mencoba bangkit dengan partai politiknya. Jadi awalnya bukan massa seperti sekarang. Awalnya itu profesional supaya kedaulatan rakyat itu bisa mendobrak sekelompok konglomerat dan bangsawan yang culas agar rakyat diperhitungkan. Namun perkembangan berikut sampai hari ini, partai politik itu justru menjadikan rakyat tidak berdaulat dan euforianya pada saat 5 tahun sekali rakyat dijadikan massa. Diberikan sajian janji-janji yang manis. Karena itulah jika kami kemarin menyebut Yayasan Paseban Punjer Nusantara, harapan ya. Jadi bukan keharusan, jangan sampai keliru. Harapannya menjadi pelopor berdirinya Partai Budaya Indonesia. Karena di tahun 2012 ya, kami sudah menyampaikan ke Universitas Brawijaya Malang dan didengar oleh seluruh dekanat dan rektor, bahkan lebih dari itu. Mengapa? Karena setidaknya didengar sekitar
ya 700-an jamaah sholat Jumat. Tentang apa? Tentang partai profesional. Jadi harapan kami tidak menjadikan Kanjeng Sarwanto dan seluruh pengurus itu beralih profesi menjadi aktivis-aktivis partai, tidak demikian. Tetapi harapan kami dari Paseban Punjer Nusantara itu dilahirkan pemikiran-pemikiran yang inovatif. Mengapa? Karena selama ini budaya itu dianggap, ya, dianggap hanya tari-tarian, ya, arak-arakan keliling dengan membawa pusaka ataupun benda-benda kuno yang lainnya. Yaitu budaya, betul. Tetapi budaya itu meliputi satu sistem di mana cipta rasa karsa tadi itu juga diimbui, ya, dengan budaya-budaya yang dahulunya tidak ada. Karena itulah ketika kita menawarkan pendekatan pemikiran hikmatologi, maka harus ada inovasi. Budaya yang dulunya tidak ada. Contoh, Semar Garing Pitruk Bagong Punokawan. Di zaman dulu ya hanya dipentaskan oleh Ki Dalang yang mumpuni. Tapi di zaman kini ada saudara-saudara kita yang sudah mengolah dengan teknologi informasi, dengan variannya artificial intelligence, AI. Nah, budaya memadai itu. Jadi budaya itu tumbuh kembang dan bahkan ada yang tidak ada. Karena itulah ketika kami memegang budaya politik, studi di 5 negara Eropa yang dilakukan oleh Elman dan Verba ini, hendaknya kita jadikan inspirasi. Karena kami di tahun 1984, jadi masih mendasarkan juga pada buku ini, dalam teori kebudayaan politik, itu sudah menggeser dari pemikiran Elman dan Verba yang ada di sini. Jadi meskipun kami waktu itu masih muda belia dan karya kami adalah untuk doktoral pertama. Doktoral pertama itu kalau dulu disebut sarjana muda, itu doktoral pertama. Untuk meraih gelar sarjana muda kami harus melakukan penelitian dan membuat skripsi minor. Dan skripsi minor itu sebagai andalan nanti pijakan untuk meraih gelar sarjana atau doktorandes dengan skripsi mayornya. Karena itu jika kami mengatakan Partai Budaya Indonesia itu bukan tiba-tiba, tapi gagasan ini telah kami rintis sejak tahun 1983, 84 hingga 2025 ini, dan bahkan kami terus akan menyempurnakan. Karena itu kami hormat pada saudara kami, ya, Pangeran Profesor Dr. Muhammad Soleh Ridwan PhD, ya, sebagai ambasador dari kerajaan-kerajaan di Asia Pasifik, dan juga presiden dari orang-orang yang sangat terhormat, yaitu presiden kumpulan para filsuf di dunia.
Mengapa kami harus menyebut beliau? Karena dari Pangeran Muhammad ini semakin menguatkan kami bahwa pemikiran-pemikiran inovatif yang kami bangun melalui hikmatologi itu memang tidak saja sekedar baru, tetapi memang layak untuk ditampilkan di kancah pergaulan dunia ini. Kita tidak bisa memungkiri budaya politik yang kami sebut dengan parallel participation, bergerak karena semata-mata uang dan sembako, itu tidak saja berlaku tahun 1984 ketika kami meneliti, tetapi sampai hari ini. Bahkan kalau kita harus cerdas, jujur, bijak berkata bahwa budaya kita, tradisi budaya kita dalam bentuk kesenian, ya, seni suara, seni tari, masih dikooptasi, ya, masih dicengkeram oleh pemilik atau juragan-juragan partai politik. Jadi kalau ada perhelatan akbar maupun setengah akbar, seperempat akbar, maka di sana mulai dipentaskan. Ada tari kolosal Jaipongan, ada tari kolosal Remo, dan seterusnya. Nah, harapan kami, Partai Budaya Indonesia ini tidak serta-merta harus begitu mendirikan, didaftarkan untuk mendapatkan AHU. Tidak harus begitu. Karena misi dan visinya dari Yayasan Paseban Punjer Nusantara itu bukan untuk mendirikan partai, kemudian menjadikan Kanjeng Sarwanto itu sebagai ketua umum. Tidak demikian. Tetapi kami ingin menggugah kesadaran kita bahwa wilayah tradisi budaya itu adalah wilayah sistem berpikir di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi oleh Elman dan Perba ini disebutkan, ya, sebaiknya saya bacakan supaya ini asli gitu ya. Saya bacakan sedikit ya, bahwa orang yang mampu ikut ambil di dalam melaksanakan sistem politik, itulah yang disebut warga negara. Jadi dari hasil riset ini memberikan satu kesimpulan bahwa disebut warga negara jika dia berperan di dalam sistem partai politik. Berperan itu tidak harus menjabat. Kekeliruan kita disebut berperan itu kalau menjabat ketua umum, menjabat di ketua partai di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, di desa. Tidak demikian. Tetapi warga negara yang sadar di dalam sistem politik kebangsaan adalah warga yang sadar tahu di mampunya, dan yang sadar tahu di tidak mampunya. Jadi keluarga besar Paseban Punjer Nusantara itu, ya, adalah orang-orang yang mulia, mohon maaf ya, karena di dalamnya kita sangat hormat ada Sultan Surya Alam, beliau dari Kesultanan Demak, ya, dan banyak para kanjeng yang tidak saja mendirikan yayasan, tetapi sebelum itu sudah tampil di garda depan sebagai pengukir-pengukir sejarah proses perkembangan bangsa Indonesia. Seperti Abah Kanjeng Haji Kasihan, ya. Kemudian ada Kanjeng Guru Pandito Hendrik Montayana,
dan yang lainnya. Apalagi di tanggal 3 Mei sudah ditandatangani nota kesepakatan kerjasama antara yayasan dengan kerajaan Prusia yang dibimbing langsung, ditandatangani oleh Pangeran Profesor Dr. Muhammad Soleh Ridwan PhD. Sehingga tidak mencukupkan diri hanya sekedar menjaga lestarinya uyon-uyon. Bukan tidak baik. Ya uyon-uyon harus dijaga. Pangkur jenggleng ya harus dijaga. Bagaimana menjaganya? Kami tidak akan memberi tips gitu ya. Tidak akan memberitahu. Karena apa? Karena Kanjeng Sarwanto dengan para kanjeng yang lainnya itu sudah sangat paham. Hanya saja kami ingin mengantarkan satu pemikiran bahwa tanpa Partai Budaya Indonesia, maka kebudayaan selamanya tidak saja nomor 2 di Indonesia, tapi bisa nomor 27 diperhitungkan. Karena apa? Karena kita itu hanya Krido Lumai Ngasto. Tradisi budaya kita itu tidak ada anggaran khusus ya. Kecuali sekarang alhamdulillah sudah ada Kementerian Kebudayaan ya. Tidak ada anggaran khusus kalau tidak diajukan kegiatan. Mestinya tidak demikian. Melalui Partai Budaya Indonesia atau PBI ini sudah otomatis wakil-wakil pelestari, pelaku, penginovasi tradisi budaya di Indonesia itu aspirasinya terserap dengan baik, kemudian mampu melakukan bargaining, daya tawar-menawar di proses mesin politik nasional. Sehingga peraturan perundangan dan segala kebijakan itu selalu diantaranya adalah memuat tradisi dan budaya. Selama ini belum. Kalau di zaman Bung Karno belum, di zaman Pak Harto belum, dan seterusnya itu belum. Kemudian sekarang di zaman Prabowo Subianto sudah ada Kementerian Kebudayaan. Ya, sebetulnya bukan menterinya yang penting. Yang penting itu kalau saja ada satu menteri Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, kemudian di bawahnya itu ada direktur jenderal, ya bisa mencukupi supaya menterinya tidak gemuk gitu ya. Karena gemuknya menteri itu gemuknya anggaran, dan di sini riskan, rawan sekali dengan korupsi, nepotisme. Dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, sang jenderal ini, ya meskipun sudah purnawiraman, ini Allah membimbing gitu ya, membimbing supaya apa? Supaya menuju pada partai politik Indonesia yang benar. Yang benar itu berdasarkan apa? Berdasarkan pada hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan sampai ada teriakan lagi, apalagi dari pejabat, pisahkan agama dengan politik, pisahkan kepercayaan dengan politik. Tidak bisa. Karena apa? Ya, sejak dulu, ya, sejak Nabi Adam dengan putra-putrinya itu ada, dan dimulai dengan bermasyarakat mulai banyak di zaman Nabi Henoh atau Nabi Idris alaihissalam. Agama ad-dinul Islam yang kita yakini ya sebagai Muslim ya, itu semua bermuara dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa, hikmat ketuhanan yang Maha Esa itu bukan, maaf ya, bukan netral. Katanya ada yang mengatakan netral seperti Bapak Haji Muhammad Natsir. Walaupun pikiran Muhammad Natsir yang sudah tidak diragukan ketika itu
boleh kita koreksi. Jangan sampai karena, oh ini pikirannya Natsir, tidak boleh dikoreksi. Oh ini pikirannya Bung Karno, tidak boleh dikoreksi. Kita koreksi. Karena pikiran-pikiran Natsir, pikiran-pikiran Soekarno, pikiran-pikiran Jamin, pikiran Supomo, rohnya kita ambil, kita aktualisasi. Sehingga golongan fungsional yang dicita-citakan oleh generasi, tidak saja Soekarno pribadi, oleh generasi Soekarno, itu bisa kita aktualisasi di zaman kini. Inilah partai politik masa depan. Jadi Indonesia itu kembali menjadi ruhnya Nusantara itu tidak harus menjadi kerajaan lagi. Ini kalau menurut hemat kami. Tetapi kalau menurut Profesor spiritual Ki Jatikusumo, Dr. Andes, ya, BSC, ya, itu Indonesia harus kembali ke kerajaan. Tidak demikian. Jadi walaupun beliau itu sepuh, ya, hampir 80 tahun insya Allah usianya, mudah-mudahan senantiasa sehat, ya, Ki Jati, Mas Jati, ya. Kami tetap melakukan koreksi. Dan inilah tugas warga negara. Jadi kalau andai saja ada dimanapun, di lembaga manapun, termasuk di Paseban Punjer, yang dulunya alergi terhadap pembicaraan politik, ya tidak harus. Harus dirubah mindsetnya. Ini kalau pinjem istilah dari Kanjeng Sarwanto Wiratmoyo Adinegoro. Harus dirubah mindsetnya. Buku ini adalah karya budaya. Apapun yang dihasilkan oleh anak manusia, itu adalah budaya. Secara garis besar terbagi dua, ada budaya yang nista, ada budaya yang mulia. Yang nista seperti rent-seeking behavior. Ya, itu kami kupas di dalam buku kami, Teori Administrasi Publik dan Birokrasi dalam Perspektif Transendental. Kami terbitkan di tahun 2001 maksud kami. Ya. Sudah 16 kali terbit dan alhamdulillah sudah dibajak oleh saudara-saudara kita. Dan nampaknya mereka menikmati sekali ya hasil ekonomi dari bajakan itu. Nah, jadi tidak ada yang instan dalam pemikiran-pemikiran yang kami sajikan di dalam kanal Hikmatologi. Ya mudah-mudahan sekali lagi, ya, pikiran-pikiran cerdas ada di Paseban Punjer dan Menyeruak. Dan jangan berharap sekali lagi, begitu mendirikan Partai Budaya Indonesia diikuti oleh kecamatan ini dan seterusnya di Wonogiri, kemudian serta-merta Paseban Punjer itu menjadi agen partai politik seperti yang sekarang ada. Tidak. Tapi mendorong pekerja, mendorong guru, mendorong petani, mendorong pedagang, mendorong pemuda, mendorong pemuka-pemuka agama untuk membuat partai masing-masing, sehingga nanti jika embrio ini datang atau berakar dari rakyat, maka harapannya ada tanggaping sasmito dari pemerintah, kemudian untuk sama-sama duduk merumuskan peraturan perundangan atau undang-undang tentang partai politik profesi. Karena satu-satunya, untuk kedua kalinya saya katakan, atau tiga kali, satu-satunya pekerjaan yang tidak profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di partai politik massa dalam sistem demokrasi. Karena petani ya dirayu oleh pedagang, pedagang merayu guru, guru merayu semua. Kalau di dalam bahasa dari Fred W. Rex dalam
Comparative Public Administration yang ditulis tahun 1959. Ini juga hasil riset dan masih sekali lagi walaupun 1959 masih berlaku sampai kini. Apa? Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh partai itu diffracted. Kalau di dalam teori Basar and Kantin yang ada di dalam buku yang kami sebut tadi. Diffracted itu apa? Tidak jelas arahnya. Jadi maaf ya, seperti PAN gitu. Lah PAN ini anggotanya ya ada rohaniawan, ya ada apa itu konglomerat, ya ada guru dan seterusnya. Diffracted, tidak fokus. Tetapi kalau sudah mengarah pada sistem hikmatokrasi, semua terfokus secara profesional, dan karena profesional maka seseorang yang menjadi anggota partai tidak bisa menjadi kutu loncat. Hari ini baru masuk menjadi anggota, lusa sudah menjadi pemilik atau bosnya partai. Tidak bisa demikian. Demikian juga orang-orang yang mengabdikan diri pada negara dan masih kehidupannya itu dibayar oleh negara, ya tidak boleh masuk di arena partai politik ini kecuali meninggalkan, misalnya contohnya polisi. Ya kalau dia masuk Partai Pekerja Indonesia atau Partai Dagang Indonesia karena dia memiliki usaha dagang, maka dia harus mengundurkan diri dari kepurnawiraan sebagai polisi. Tidak mengambil gaji, tetapi tidak berarti dia lepas dari keanggotaan pensiunan kepolisian, tetapi dia lepas dari pensiunnya dan dia lepas lagi, tidak lagi bisa menyuarakan kepolisian Republik Indonesia karena di sana nanti ada utusan golongan di mana mereka ini ada yang hidupnya memang mengabdi pada negara dan tidak menjadi anggota partai politik Indonesia. Mohon maaf atas kekurangan, ini cukup panjang ya. Mudah-mudahan unggahan kita kali ini lancar karena kemarin kami mengunggah baru pagi tadi ya, bisa dinikmati. Terima kasih. Semoga bangsa Indonesia, terutama para pemimpin, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama orang tua kita, dan bangsa ini dibimbing oleh Allah Tuhan yang Maha Esa di jalan hikmat. Siapa yang berada di jalan hikmat, Al-Baqarah 26:9, maka dia akan senantiasa selamat. Dan siapa yang ada di hikmat manusia, dia akan mendapatkan dunia dan lazimnya mendatangkan malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rahayu. Praktek ideologi dan bersaing